Yang kedua, salat dan salam kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabat, juga para pengikutnya. Pada pengajian Rebo yang lalu, kita sama-sama sudah mendengarkan tausiah dari Ustadz Amin tentang ayat surat Al-Hujurat ayat yang ke-6 tentang innamal mu'minuna ikhwatun. Yang namanya umat beriman itu bersaudara. Barangkali yang perlu hari ini saya tambahkan adalah seperti apa pesan Nabi untuk kita berkaitan dengan ayat itu. Ada satu hadis yang mengatakan kun kal yadain, kun uzunain. Jadilah kalian seperti dua tangan. Jangan seperti dua kuping. Saya lihat pernyataan ini luar biasa sekali, indah betul. Nabi memberikan satu perintah kepada kita supaya kita meniru kedua tangan kita. Kita tahu dua tangan kita itu adalah satu percontohan yang sangat indah, akrab. Dalam suasana seperti apapun, tangan kita selalu akrab, selalu bersahabat. Tidak ada yang menunjukkan egoisme antara tangan kanan dan tangan kiri. Walaupun kita tahu gambaran tangan kanan umpamanya, itu gambaran tangan yang kuat. Tangan kanan kan kuat. Tetapi karena tangan kanan kuat, maka beban yang dibebankan kepada tangan kanan pun yang berat-berat. Sementara tangan kiri adalah gambaran lemah. Oleh karena itu pekerjaan yang diberikan kepada tangan kiri itu pekerjaan yang ringan-ringan. Nah, kita lihat seperti itu. Tetapi walaupun tangan kanan pekerjaannya adalah membawa beban yang berat-berat, tetapi kita lihat tangan kanan mendapatkan satu keunggulan lagi atau keutamaan lagi adalah senantiasa tangan kanan itu menunjukkan atau katakanlah merepresentasikan tangan yang selalu dihormati atau tangan yang selalu menghormati. Sebagai contoh umpamanya kalau tangan kanan, kalau kita mau salaman yang dipakai adalah tangan kanan bukan tangan kiri. Salaman dengan orang-orang terhormat pakai tangan kanan. Bahkan terima amplop pun dengan tangan kanan gitu kan. Itu satu gambaran, sesuatu yang menarik lah. Sementara tangan kiri karena pekerjaannya sesuatu yang ringan-ringan, maka kompensasinya dia mendapatkan tugas juga yang apa namanya? Kurang terhormat. Katakanlah urusan belakang lah. Urusan belakang itu biasanya adalah porsinya tangan kiri. Dari dua tipologi tangan kanan dan tangan kiri, nampaknya kita lihat belum pernah kita mendengar tangan kanan itu merasa ego, merasa aku, merasa paling hebat. Sementara yang kiri juga tidak merasa terendah, terhina. Jadi tangan kanan dan kiri tetap itu menunjukkan keserasian, kemesraan yang luar biasa. Maka ketika tangan kanan umpamanya mendapatkan hadiah, maka dia tidak serta-merta tangan kanan yang kemudian menguasai, enggak. Tetapi tangan kanan langsung menyerahkan kepada tangan kirinya. Sebagai bentuk penghargaan kepada tangan kiri yang selama ini pekerjaannya itu tidak terhormat. Begitu. Makanya kalau kita lihat orang atau kita barangkali kita mencoba nanya kepada diri kita. Kalau pakai jam tangan, kita selalu pakai di tempat yang kiri, tangan kiri pakai jam tangan. Pakai cincin juga tangan kiri. Karena apa? Untuk mengimbangi
pekerjaan yang tidak terhormat, maka dikasih cincin, dikasih jam tangan. Nah, tapi tangan kanan, karena pekerjaannya sudah terhormat, tidak perlu dikasih variasi apa-apa, cukup polos tangan kanan. Jadi, maka terjadilah keseimbangan sekali lagi. Antara tangan kanan, tangan kiri itu terjadi keseimbangan yang sangat harmonis, yang sangat luar biasa. Nah, inilah gambaran betapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kita supaya meniru persahabatan, meniru pergaulan, meniru kemesraan yang dipertontonkan oleh kedua belah tangan kita, tangan kanan dan tangan kiri kita. Andai kata dalam kehidupan kita berinteraksi sosial dengan masyarakat, kita mampu seperti itu, maka luar biasa. Dan mestinya kita harus sampai ke situ. Bukan sekedar mendapat cerita tentang indahnya hubungan tangan kanan tangan kiri. Tapi kita harus bisa mempertontonkan kepada masyarakat bahwa kehidupan kita sebagai seorang muslim ya seperti itu dalam kenyataannya, mestinya begitu. Makanya Nabi juga mengatakan dalam hadis lain, dikatakan la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li nafsihi hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak disebut beriman kalau dia tidak mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya. Nah, itu gambaran lagi betapa pentingnya kita menunjukkan kepada masyarakat bahwa persaudaraan itu harus seperti itu. Jadi kalau hari ini kita lihat umpamanya di media sosial lah ya, di media sosial. Sesama mukmin, sesama muslim, kemudian tidak menunjukkan kemesraan, tidak menunjukkan keindahan persahabatan. Barangkali perlu mengkaji ulang, perlu membaca ulang, perlu belajar dari hadis yang tadi. Saya hari ini menulis status di Facebook. Sederhana kalimatnya, tetapi saya hanya ingin mengingatkan kepada semua orang. Kalimatnya, Tuhan kita sama, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi kita sama, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kitab suci kita sama, Al-Quran. Kiblat kita sama, Ka'bah. Kemudian saudara kita sama, orang mukmin. Status itu saya buat di Facebook untuk mengingatkan kepada semua kita, saudara-saudara kita ini. Termasuk kepada diri saya. Marilah kita mencoba untuk kembali merenungi kalimat-kalimat yang itu. Yang seperti tadi saya sampaikan. Karena apa? Mungkin selama ini kita lupa. Sehingga kita muncul saling menghina, saling merendahkan, saling mengejek, saling menunjukkan tidak bersaudaranya, padahal kita sesama orang yang punya persamaan Allahnya sama, kitabnya sama, nabinya sama, kiblatnya sama dan seterusnya. Nah, kalau kita kembali kepada kesamaan ini, maka insya Allah kita akan merasa, oh ternyata mereka itu bukan orang lain, tapi saudara kita. Mereka ternyata bukan orang lain, tetapi mereka adalah seiman dengan kita. Persoalan perbedaan di masyarakat atau di dalam pergaulan, perbedaan-perbedaan yang sifatnya furu'iyah, menurut saya sesuatu yang biasa lah. Biasa. Kecuali kalau persoalannya menyangkut yang usuliyah. Persoalan-persoalan yang fundamental, menyangkut akidah. Tapi kalau hanya persoalan-persoalan furu'iyah, persoalan-persoalan yang ya katakan persoalan beda ibadah ya, satu pakai ini, satu nggak pakai ini, itu sesuatu akan selalu muncul. Nah, ini kita harus kembali ke situ. Kembali diingatkan oleh Nabi bahwa kita disuruh di dalam berkehidupan itu meniru perilaku kedua belah tangan kita.
Kemudian hadis itu dilanjutkan dengan kata-kata wala takun kal uzunain. Jangan sampai kalian menjadi seperti dua kuping atau dua telinga. Kita tahu telinga ada di kepala kita, kiri dan kanan. Jaraknya antara telinga kanan dengan telinga kiri tidak ada satu jengkal. Tidak ada satu jengkal. Tetapi seumur kita, ada yang umurnya sudah 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, bahkan sampai 90 tahun sekalipun, termasuk bahkan nabi-nabi, banyak juga yang umurnya ratusan tahun, itu kita belum pernah mendengar ada silaturahmi antara kuping kanan dan kuping kiri. Nggak pernah itu. Nggak pernah ada silaturahmi itu. Kanan silaturahmi ke kuping kiri, yang kiri silaturahmi ke kuping kanan. Nggak pernah terjadi. Walaupun salah satu di antara kuping itu ada yang sedang dalam keadaan menderita. Yang kanan sakit, yang kiri masa bodoh amat. Yang kiri sakit, yang kanan juga masa bodoh amat. Padahal jaraknya luar biasa dekat, cuma sejengkal, paling jauh sejengkal. Nah, ini kan menunjukkan persahabatan atau pergaulan yang tidak kita inginkan. Maka Nabi larang, wala takun kal uzunain. Jangan sampai kalian menjadi seperti dua kuping. Dekat tapi tidak bersahabat, dekat tapi tidak peduli, dekat tapi tidak care, dekat tapi tidak pernah ada perhatian sama sekali. Yang ada cuekisme atau masa bodoh lah ya. Nah ini mungkin juga terjadi di tengah-tengah kita. Ya, kita bersebelahan dengan sesama Muslim tapi nggak saling kenal. Kan itu akal. Bahkan yang muncul belakangan ini kan perbedaan-perbedaan yang sifatnya sangat politis lah. Hanya perbedaan dukungan kepada si A dan si B, kemudian antara bapak dengan anak kadang-kadang berselisih. Saling nggak sapa. Antara besan satu dan besan perbesanan nggak kenal atau nggak saling sapa juga karena perbedaan itu. Bahkan ada juga suami dengan istri berbeda pendapat kemudian sampai kepada saling tidak mengenal. Itu terjadi di masyarakat kita. Nah oleh karena itu pesan singkat Nabi tadi, kun kal yadain wala takun kal udunain, itu marilah kita camkan betul supaya ke depan insya Allah umat Muslim kita yang jumlahnya hari ini di Indonesia kan cukup masih besar ya. Barangkali terbesar di dunia. Jumlah umat Islam yang terbesar di dunia. Mudah-mudahan menjadi sebuah kekuatan kalau umat Islam ini bisa betul-betul bersatu seperti dua tangan tadi. Luar biasa betul. Ya, kalau bisa umat Islam bersatu, umat Islam itu kompak, umat Islam itu bersahabat. Nah, seperti kita lihatlah kedekatan kita, umpamanya sekarang kita berada di Indonesia, sementara ada saudara kita yang berada di Nunjau di sana, Panama, Pak Sukmo. Selamat selamat siang atau selamat di sana malam ya, Pak Sukmo ya. Pagi ya. Jadi kira-kira subuh kali ya. Ya. Jadi walaupun Pak Sukmo itu posisinya di jauh ya di Amerika, di Panama, sementara kita teman-teman ada di Indonesia yang jarak waktunya cukup lumayan. Kalau perjalanan kira-kira 32 jam pakai pesawat itu ternyata tidak mengurangi kedekatan, Tetap itu kita berdekatan betul, bersahabat ya. Nah, ini kan satu gambaran juga betapa yang namanya kebersamaan yang dilandasi oleh kekuatan iman, kebersamaan yang dilandasi oleh kekuatan atau kebersamaan di dalam beragama itu tidak dibatasi oleh jarak.
Betapapun jauh jarak itu tetap hati dekat. Betapapun jauh jarak itu, tetapi hati kita tetap menyatu. Nah itu gambaran yang barangkali menarik sekali kita coba itu diskusikan, kemudian kita implementasikan dalam kehidupan nyata. Supaya sekali lagi ke depan bangsa Indonesia yang khususnya umat Islam betul-betul bisa menjadi kekuatan yang luar biasa dalam rangka untuk membangun negara kita, membangun kesatuan negara kita ini. Itu saja dulu sebagai pengantar di dalam diskusi sore hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita lanjutkan, silakan. Mungkin ada yang mau nanya atau mau menambahkan, silakan. Silakan. Ada yang mau bertanya? Kayak dari Panama ini mau nanya ini, mau nambah ini. Silakan Pak Sukmo. Kalau di Jakarta saya belum pernah lihat pakai kain sarung. Tapi begitu di Amerika malah pakai kain sarung, ini menarik ini. Silakan yang mau menambahkan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Yai? Alhamdulillah baik. Selamat sore di sana. Ada Kak Dewi. Apa kabar Kak Dewi? Pak Yasin sehat ya? Pak Wiwi, Mbak Wiwi, Bu Wiwi. Iya, Mbak Wiwi kan. Randy, apa kabar Randy? Wah, tadi siap-siap masalah itu ya, Rakernas ya. Nyiapin sound system tadi saya lihat. Iya, Pak. Ada juga Bang Ginting tuh, Bang Ginting. Assalamualaikum Bang Ginting. Ya, di Panama sekarang jam 4.48 menjelang sholat subuh. Jadi biasanya memang kalau lagi nggak kecapean banget ya jam 4 udah bangun lah sampai dengan sholat subuh. Tadi masih ada webinar dengan Jakarta. Memang repotnya kalau begini menyesuaikan dengan Jakarta, Pak Yai. Webinarnya tadi Jakarta mulai jam 10 pagi, di sini jam gitu. 10 malam. Di sana pengajian jam 4 sore, di sini jam 4 pagi. Jadi maklum kalau kadang-kadang nggak bisa ikut juga, kalau memang agak padat jadi nggak bisa ikut. Memang saya sependapat persoalan silaturahim ini persoalan yang penting bagi kita sebagai umat Islam. Cuma kadang-kadang memang antara pikiran dan hati ini kan kadang-kadang nggak sinkron. Pikiran ini sering menerima logika, bisa menerima pemahaman-pemahaman tentang pentingnya silaturahim bagi umat Islam dalam keadaan apapun juga kan itu. Tetapi hati ini kan berbeda. Hati kadang-kadang membuat kita lebih cenderung untuk menolak akal sehat. Menolak akal sehat. Jadi kalau kita mengatakan bahwa oh iya ya, sebatas ini adalah perbedaan sifatnya duniawi, perbedaan pandangan politik, perbedaan pandangan soal sebuah keputusan yang diambil dalam sebuah organisasi. Ketika itu perbedaan terjadi di ruang rapat, kemudian menjadi sebuah keputusan yang final yang tetap tidak bisa terakomodasi apa yang menjadi pemahamannya, kemudian kan muncul rasa kesal. Nah, kesal ini kan sudah bicara soal hati. Ya. Nah, kemudian kalau sudah rasa kesalnya muncul di hati, maka kemudian akan membawa persoalan terputusnya tali silaturahim. Ya. Kemudian bertemu pun kadang-kadang kita sudah mau ngomong sudah malas. Ini bertemu aja nih, kita udah beda pandangan kan gitu. Kita langsung secara tidak langsung baru keluar dari ruang rapat itu sudah terbentuk jarak kelompok yang masing-masing antara kelompok pendukung dan kelompok pendukung yang lain. Gitu. Apalagi kemudian sampai berkunjung ke rumah, saya kira sudah semakin jauh. Nah, ini berbeda dengan yang kalau saya lihat dari literatur, dari cerita-cerita, berbeda dengan yang dilakukan oleh para tokoh-tokoh pimpinan zaman dahulu ya. Pimpinan zaman dahulu. Saya pernah memposting satu foto Bung Karno itu sedang berkunjung
mengunjungi orang yang sedang tidur dengan keadaan sakit. Bung Karno, saya nggak tahu siapa yang sakit pada waktu itu. Kemudian Bung Karno ditemenin sama salah satu pria juga. Ketika saya posting, ada yang ngasih tahu saya, Anda tahu nggak siapa yang Anda posting itu? Tahu saya Bung Karno. Iya, sama siapa? Nah, itu yang satu adalah Ki Hajar Dewantoro, yang sakit adalah Dian Aidit katanya. Nah, kaget juga saya, ternyata yang difoto ada semacam itu. Satu sisi ini menunjukkan bahwa begitulah silaturahim di antara tokoh-tokoh bangsa pada waktu itu dalam sebuah perbedaan yang sangat tajam. Ketika sudah masuk kepada konteksnya adalah habu minanas, dalam konteks pertemanan, persahabatan, apalagi dalam keadaan sakit, kemudian saling berkunjung, saling membesuk. Nah, tampaknya sekarang ini semakin hari perbedaan ini lebih mengedepankan hati dibanding pikiran. Jadi semakin hari justru semakin tajam perbedaan itu membuat kita berbeda. Bahasanya adalah, ya kalau kita sudah tidak satu pemahaman dalam sebuah organisasi, yang paling penting adalah meninggalkan atau berpisah dan memberikan organisasi yang lain. Satu sisi saya sependapat dengan pemahaman yang semacam itu, bahwa ya kalau dalam organisasi itu harus satu tujuan, satu pikiran. Kalau kita sudah tidak satu tujuan, satu pikiran, ya kita tinggalkan saja. Tetapi konteksnya sebatas itu. Nah, yang saya alami adalah ternyata konteks itu dibawa sampai jauh ke hati, sehingga saya mau berangkat ke sini pun, saya menyampaikan pamitan pun secara konteks dalam arti kedekatan sebagai sesama saudara, sesama umat, sesama orang dalam satu organisasi, nggak diladenin, dicuekin aja. Padahal kita sudah menunjukkan etika kepada senior, kita berpamitan, kita mohon doa restu, mohon maaf lahir batin gitu ya. Tapi ya sudah cuekin aja. Nah, ini aktual dan terjadi dalam konteks saya sebelum berangkat. Saya kira itu aja pandangan saya, dan mohon bagaimana nih menghilangkan rasa hati ini yang kadang-kadang mengalahkan logika tadi, Pak Yai. Terima kasih, Pak Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang yang pertama harus kita buat di depan mata kita adalah goal-nya. Kita hidup goal-nya itu apa? Kalau goal-nya adalah mardotillah, ridho Allah, maka apapun yang terjadi sepanjang jalan menuju ridho Allah itu, mestinya bukan kita abaikan, tetapi kita anggap aja sebuah variasi dalam kehidupan. Sebuah liku-liku dalam kehidupan. Karena apa? Yang kita tuju terakhirnya adalah goalnya adalah mardotillah, ridho Allah. Dan kalau kita mengaca kepada bagaimana perjuangan para nabi, nggak ada satupun nabi yang menuju kepada mardotillah itu kemudian tidak mendapatkan tantangan dan rintangan. Bahkan kalau kita mau lihat secara jujur, tantangan yang dihadapi para nabi lebih hebat sekali. Kalau kita kan anggap aja belum apa-apa lah. Kita belum apa-apa. Ya paling-paling kita dibully lah, ya. Dibully, dicaci kiri kanan, pakai medsos, dan itu pun pakai medsos. Kan itu. Kalau nabi kan nggak begitu. Dikejar-kejar, mau dibunuh, bahkan yang dibunuh pun ada. Jadi sudah sampai seperti itu. Tetapi karena tadi niatnya adalah ingin mendapatkan ridho Allah, maka ya bahasa anak mudanya persetan amat yang ada di kiri kanan gitu. Yang penting sampai. Nah, barangkali ini yang perlu kita tanamkan dulu. Goalnya itu. Ya, goalnya itu. Saya kemarin mendapatkan postingan dari seorang sahabat. Ketika sahabat itu mendapatkan, katakanlah, pertanyaan dari seseorang yang menceritakan bahwa di dalam masjid itu, dia hidup dalam satu masjid lah. Di dalam masjid itu katanya kok begitu suasananya tidak menarik lah. Ya rame, ya hiruk pikuk di dalam masjid. Padahal di dalam masjid itu harus
sepi, harus khusyuk. Jadi ada orang tidak seperti itu. Maka sahabat saya kemudian memberikan ilustrasi. Cobalah kamu memutari masjid itu dengan membawa segelas kopi panas, kan? Muterin di seputar masjid itu. Tidak boleh ada satu tetes pun air yang tumpah dari gelas itu. Hanya dimuterin sampai akhir satu putaran, kemudian dia merasa berhasil, tidak mendapati ada setetes air pun yang tumpah. Ditanyalah oleh sahabat saya, bagaimana tadi? Ketika kamu membawa gelas itu, melihat nggak di dalam masjid itu ada sesuatu yang selama ini kamu keluhkan? Nah, kata orang itu mengatakan, saya tidak melihat. Kenapa tidak melihat? Karena konsentrasi kepada gelas yang saya bawa itu jangan sampai tumpah. Nah, saya pikir itu ilustrasi menarik. Jadi kenapa kita kadang-kadang melihat begitu banyak persoalan di depan kita? Karena kita tidak khusyuk, kita tidak konsentrasi. Andai kata kita di dalam hidup itu konsentrasi, fokus kepada apa yang kita inginkan, maka apapun yang ada di sebelah kita, kiri kanan kita, depan kita, yang katakanlah tantangan yang sebesar apapun, sepertinya nggak ada. Karena apa? Kita konsentrasi itu. Maka seorang Buya Hamka dulu pernah diceritakan oleh seseorang yang mengatakan bahwa katanya di Arab itu ternyata banyak pelacur juga. Kemudian Buya Hamka mengatakan, saya di Amerika malah nggak menemukan pelacur, gitu kan. Ya itu. Kenapa? Karena ketika Buya Hamka berada di Amerika itu, dia tidak mikirin ke situ. Dia konsentrasi apa yang menjadi tugasnya, sehingga tidak melihat ada pelacuran. Gitu. Tapi ketika ke Arab, memang tujuannya atau pikirannya ke sana, maka menemukan sesuatu yang negatif, gitu kan. Nah, jadi nampaknya penting yang namanya berpikir positif, kemudian fokus kepada perjuangan. Dalam hal kita berpartai, saya pikir juga seperti itu, fokus penting. Kalau kita hanya mikirin bulian, tantangan, setiap hari kita nggak rampung-rampung, ya, gitu loh. Dan kita sudah punya yang namanya lembaga advokasi. Apakah lembaga dalam arti lembaga resmi advokasi atau kita juga bisa menjadi advokasi, memberikan advokasi, tetapi bukan dalam arti untuk selalu melihat tantangan, kelemahan di depan kita itu terus menjadi penghambat di dalam perjuangan kita, begitu. Barangkali itu Pak Sukmo yang perlu kita camkan betul. Makanya saya terus terang aja melihat Pak Sukmo, ya, karena kita bergaul cukup lama gitu ya. Bagaimana Pak Sukmo sampai ke Panama itu kan bukan pekerjaan ringan, itu pekerjaan yang luar biasa. Dan saya tahu bagaimana tantangan tantangan menuju ke Panama ini itu liku-likunya panjang betul ya, panjang betul. Itu bukan dimulai dari kemarin, tapi panjang sekali. Makanya pernah dalam cerita di Daina pengajian beberapa jauh sebelum keberangkatannya kan saya sebutkan bahwa Pak Arsono itu bisa ke Panama itu perjalanannya melalui pengajian dulu segala macam itu kan. Itu artinya apa? Proses panjang itu harus dilalui dan nanti akan sampai kepada apa yang menjadi kita inginkan. Yang kedua, yang berikutnya adalah doa. Doa itu kelihatannya ada sepotong kalimat atau dua potong kalimat yang kita ungkapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau itu kita doa ucapkan dengan hati yang benar-benar, yang mukhlis, insya Allah itu akan memberikan kekuatan tersendiri kepada kita. Doa itu. Ya. Bahkan di dalam
di dalam penjelasan hadis dikatakan itu doa itu bisa merubah takdir. Ya, bisa merubah takdir. Karena saking hebatnya kekuatan doa itu. Walaupun hanya sepotong kalimat, tapi kita baca dengan konsisten setiap waktu kita ucapkan kehadirat Allah. Kemudian kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Maka doa itu akan memberikan dorongan kepada kita untuk menuju kepada apa yang kita inginkan. Fokus, kira-kira fokus. Itu tambahannya untuk obrolan kita pada sore hari ini. Mungkin dari Mbak Wiwi ada yang mau ditambahkan, Mbak Wiwi? Oh, silakan Mas Randi, mungkin ada yang masih mau komen atau yang lain, silakan. Tadi Ustadz Isa sudah masuk. Oh gitu. Mana? Ya. Tapi keluar lagi kayaknya. Agak kesulitan ya. Ya udah nggak apa-apa. Yang penting sudah ada nawaitu. Nawaitu itu udah luar biasa lah. Karena memang persoalan di daerah kan persoalan sinyal itu, persoalan sinyal. Ada lagi Mas Randi mungkin yang mau nambahkan? Baik, kalau begitu gini. Sekarang ini kan kita sudah hampir 1 tahun berada di pandemi COVID-19 tuh. Saya pikir kalau ditanyakan kapan akan berakhir, kita nggak bisa jawab. Tetapi yang harus kita yakini akan berakhir. Akan berakhir. Ini juga salah satu motivasi. Nah, jadi ketika kita hari ini berada dalam kondisi seperti ini, maka jangan pernah berpikir tentang sesuatu yang tidak mungkin. Yakinlah mungkin. Jadi kita yakini bahwa COVID itu akan berakhir. Ya, itu memotivasi kita. Untuk memotivasi kita supaya kita jangan terjebak dengan kesedihan yang berkepanjangan. Tapi kalau kita mengatakan kayaknya nggak akan berakhir itu kan, maka kesedihan kita akan berkepanjangan. Kita bisa membayangkan setahun aja kita sudah setengah mati susahnya, bagaimana kalau akan ditambah dengan pemikiran kita sekian tahun yang akan datang. Jadi keyakinan akan segera berakhir, mudah-mudahan ini akan menjadi sebuah kenyataan. Kalau umpamanya sekarang udah tanggal 2 sekarang ya, Desember. Berarti kan tahun baru tinggal 1 bulan lah. Kita yakin tahun baru udah nggak ada gitu kan. Maka mudah-mudahan itu akan terwujud. Saya pernah dapat motivasi dari seorang pakar pendidikan sebetulnya, namanya Pak Insinyur Bukhari Nasution, yang beberapa hari lalu meninggal dunia. Allahumma warhamhu wa'afi wa'anhu. Beliau adalah adik kandung dari Pak Muslimin Nasution. Ketika beliau menyampaikan materi di depan remaja masjid waktu itu tahun 80-an tentang manajemen eksekutif, dia cerita, jadi ketika kita punya sesuatu cita-cita, itu jangan sungkan-sungkan untuk mencantumkan. Kalau perlu ditaruh di ruang kamar tidur, cantumkan. Tahun sekian saya mau apa. Cantumkan secara gamblang. Maka dengan seperti itu akan memotivasi kita untuk mengejar itu. Nah, jadi nampaknya itu perlu kita mencantumkan sesuatu di depan kita itu keyakinan. Katakanlah di ruang tidur kita tulis COVID 2019 akan berakhir Januari 2021 kan, itu mudah-mudahan akan motivasi seperti itu kan, itu Mbak Wi ya, mudah-mudahan akan mempengaruhi itu. Kalau tanpa ada, kan kita nggak bisa juga membuat bayang-bayang yang tidak jelas ya, kita harus bikin tulisan jelas. Januari 2021 COVID hilang, gitu kan.